Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bekerja Keras Membuat Goresan Hidup. Disadari atau tidak, apa yang kita lakukan akan membuat goresan. Goresan yang terus-menerus akan membangun dan membentuk kehidupan. Maka sejak dini, anak-anak harus diajar mengenal adanya Allah yang hidup. Sebab di dunia, mereka sudah mendapat goresan dari berbagai konten dalam media. Banyak orang tua yang tidak mau anaknya rewel, ribut, maka diberi gadget dengan berbagai konten dan mereka hanyut di situ. Tanpa disadari, anak-anak telah mendapat goresan yang salah. Lembar-lembar kertas kehidupan yang tersedia di hari esok mereka telah dilekatkan template atau semacam fondasi berpikir yang jika itu terus-menerus dikumpulkan, ditumpuk, diakumulasi, maka kebenaran Allah tidak akan bisa mereka mengerti. Seorang anak yang sudah dirusak oleh dunia selama lebih 20 tahun tidak bisa menjadi baik, tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Tentu tanpa mengecilkan arti dari kuasa Tuhan. Sebab dari pengalaman hidup, kita memang melihat begitu tidak mudah mengubah manusia dalam waktu singkat. Jadi betapa pentingnya goresan hidup itu. Sebab kalau sudah ada goresan, Roh Kudus akan menolong dan mengingatkan kita. Seorang pemuda yang putus asa, hampir mengakhiri hidup karena ia begitu kecewa dengan keadaannya. Namun, ada satu kalimat lagu yang diingatkan Tuhan waktu dia masih sekolah minggu. Pemuda itu akhirnya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dari kegelapan hidup lalu mengenal kebenaran. Ternyata goresan waktu sekolah minggu membuat dia bisa diselamatkan. Ironis, dunia pada 40-50 tahun yang lalu berbeda dengan dunia kita hari ini yang sudah begitu rusak. Dulu, kalau ada KKR, orang maju ke depan, bisa bertobat sungguh-sungguh, sehingga terjadi perubahan di hari, minggu, bulan-bulan, dan tahun yang ia jalani. Tetapi hari ini, dalam KKR atau kebaktian, orang ditantang maju ke depan, katanya bertobat, didoakan, tapi pulang tidak berubah.
Tidak mudah bagi orang bisa berubah, khususnya di generasi ini, karena goresannya sudah terlalu rusak. Kita harus bekerja keras untuk membuat goresan hidup yang berkenan di dalam hati kita sendiri, sehingga dapat kita tularkan kepada anak cucu dan semuanya. Maka benarlah kalau dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu artinya kita harus menggoreskan firman Tuhan ke dalam hati kita. Itulah sebabnya di hati anak-anak, remaja, dan pemuda juga harus digoreskan kebenaran, yaitu realita mengenai Allah sebagai tujuan hidup. Sebab perjalanan hidup kita belum berakhir di sini. Ada perjalanan yang masih harus ditempuh dan terus harus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai kita satu persatu dipanggil pulang. Dan Alkitab berkata bahwa mereka yang mendapat kemuliaan adalah mereka yang setia sampai akhir. Dan kita patut cemas, khususnya para hamba Tuhan, karena tarikan dunia begitu kuat. Belum lagi suasana jiwa yang kita miliki adalah suasana dunia yang kuat dan kental yang telah menguasai kita. Tidak mudah mengubah suasana itu, tetapi tidak ada pilihan lain. Karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang, orang tua, keluarga kita yang belum mengenal jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18. Maka yang pasti harus ada perubahan. Allah itu hidup dan nyata. Maka berurusanlah dengan Tuhan setiap hari. Pasti kita tidak akan gagal kalau selalu bertanya kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti menjawabnya. Kita harus bertanya dan serius mencari Tuhan dalam hidup kita pribadi, sampai kita benar-benar menemukan Tuhan dan menemukan apa penilaian Tuhan terhadap diri kita. Dan Tuhan pasti pimpin untuk kita bisa mulai memiliki sikap hati yang benar. Kesucian itu natural, saudara, tidak dibuat-buat. Refleks dosa kita harus menjadi refleks kekudusan seperti perasaan Kristus. Mungkin kita tidak maki-maki, tidak mengutuk, tapi ada perasaan terluka yang itu sejatinya tidak perlu terjadi. Dan itu menunjukkan kita belum memiliki keagungan pribadi Kristus. Itulah sebabnya
Penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 4 mengatakan, jangan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum terlambat, siapapun kita, berapapun usia kita. Roh Kudus dapat mengubah kita menjadi anggota keluarga Kristus. Tapi ingat, kita harus selalu goreskan kebenaran Tuhan dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.